Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Martuti, NPM 2165 10725, kelas 2A Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempraktekkan model pembelajaran Discovery Learning dengan materi tumbuhan berbiji, materi kelas 10 IPA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang Bu. Kalian hadir semua? Hadir Bu. Ibu absen ya. Rosa Hermalia. Hadir Bu. Yeni Safitri. Hadir Bu. Mariana. Hadir Bu. Linda Safitri. Hadir Bu. Oke anak-anak. Siang ini kita akan membahas materi tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji adalah tumbuhan yang memiliki bakal biji. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan berbiji itu yaitu memiliki biji sebagai alat reproduksi, termasuk ke dalam kelompok Chromopita berbiji, memiliki alat kelamin yang jelas dan menghasilkan embrio, bersifat autotrof, memiliki berkas pembuluh, habitat di darat dan juga yang mengapung di air. Nah, tumbuhan berbiji itu sendiri diklasifikasikan menjadi dua. Apa saja? Yaitu yang pertama ada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Di sini Bu akan menjelaskan yang pertama tumbuhan berbiji terbuka dulu, yaitu Gymnospermae. Nah, Gymnospermae itu kan tumbuhan berbiji terbuka, artinya itu bijinya itu tidak ditutupi bakal buah. Kenapa dikatakan biji terbuka? Karena bijinya itu tidak ditutupi oleh bakal buah. Nah, Gymnospermae itu ada beberapa kelas, yaitu yang pertama ada Cisadinae. Cisadinae itu dia tuh kaku dan kayak batangnya itu berkayu. Contohnya adalah Pakis haji atau Cisas rumpili. Yang kedua ada Ginkgoinae. Anggota kelas ini tuh berupa pohon berumah dua. Contohnya adalah Ginkgo biloba. Nah, yang ketiga ada ketiga itu ada tumbuhan rujung atau Coniferae. Nah, contohnya itu adalah pohon cemara. Jadi ciri-ciri utama dari tumbuhan Coniferae itu memiliki tajuk yang berbentuk kerucut. Kalian yang pernah lihat pohon cemara? Pernah Bu. Dia bentuknya kerucut kan? Iya Bu. Nah, seperti itulah kira-kira dari tumbuhan rujung. Nah, yang keempat itu ada Gnetinae. Ya, Gnetinae itu contohnya pohon melinjo. Gnetinae ini memiliki ciri-ciri berupa batang berkayu, ada yang bercabang dan tidak. Ada yang pernah melihat pohon melinjo? Tidak Bu. Nggak pernah kalian melihat pohon melinjo? Enggak Bu. Pernah Bu. Pernah Bu. Dia bisa dimakan kan? Nah, lanjut kita masuki ke yang kedua, yaitu Angiospermae biji tertutup. Jadi kenapa dikatakan sebagai biji tertutup? Karena bijinya itu ditutupi oleh bakal buah. Nah, tumbuhan Angiospermae ini memiliki alat perkawinan berupa bunga. Nah, dari tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae ini, dia juga diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil itu adalah tumbuhan yang hanya memiliki satu lembaga biji, sedangkan tumbuhan dikotil itu memiliki dua keping biji. Tumbuhan monokotil ini memiliki bentuk akar serabut dan juga batangnya tidak bercabang. Selain itu memiliki kambium pada batangnya. Tulang daun dan tumbuhan ini sejajar melengkung, bagian-bagian bunga berbilangan 3. Contohnya itu adalah padi dan anggrek bulan. Kalian tahu padi kan? Tahu Bu. Ada yang pernah melihat anggrek bulan? Enggak ada Bu, belum. Nah, yang kedua itu ada tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang berbiji berkeping 2. Contohnya itu adalah petai dan kamboja. Kalian pernah melihat pohon petai? Pernah Bu. Tahu bijinya kan? Tahu Bu. Nah, selain petai sama kamboja, kira-kira buah yang berkeping 2 itu apa lagi? Mangga Bu. Ya, Jeruk. selain itu, ya, bagus. Tan. Ya, bagus. Tumbuhan dikotil ini memiliki kambium sehingga batangnya itu dapat tumbuh besar. Contohnya kayak pohon mangga kan? Pohon mangga itu bisa tumbuh semakin Besar. ya, pintar. Nah, itu tadi dia penjelasan tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Yeni. Bagaimana cara membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil? Ya, pertanyaannya bagus ya.
Sebelum Ibu jawab, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mariana. Kalau dikotil biji yang berkeping 2. Kalau yang monokotil dia biji yang berkeping 1. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, jadi kalau di kotil itu dapat dilihat dari bijinya yang berkeping 2. Jadi dia tuh pun bijinya itu ditutupi oleh bakal buah. Seperti kan pohon mangga, dia tuh bijinya itu di tengah dan ditutupi oleh bakal buah. Setelah kita makan buahnya baru terlihat bijinya. Ngerti? Nah, kalau monokotil itu kan berbiji 1, yaitu contohnya padi. Dapat dilihat kan bisa membedakannya dari buahnya itu sendiri. Bagaimana padi itu dan bagaimana buah mangga itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana ini mengerti? Ngerti, Bu? Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Kalau nggak ada, Ibu yang gantian nanya ya sama kalian. Kalian udah paham atau belum? Ibu mau mengetes kalian. Nah, tadi kan Ibu jelaskan tentang ciri-cirinya, pengertiannya, sistem reproduksinya, dan juga klasifikasinya. Nah, Ibu mau bertanya, apa sih ciri-ciri dari tumbuhan berbiji itu? Saya, Bu. Ya, silakan Rosa. Ciri-cirinya, Bu, memiliki biji sebagai alat reproduksi, termasuk dalam kelompok Spermophyta berbiji, memiliki alat kelamin yang jelas dan bisa menghasilkan embrio, bersifat autotrof, memiliki berkas pembuluh dan habitat di darat, dan ada juga yang mengapung di air. Ya, bagus. Ada yang lagi? Yang lain? Nah, makasih Rosa udah jawab. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Klasifikasi, siapa yang bisa menyebutkan dan menjelaskan klasifikasi dari tumbuhan berbiji? Ada yang tahu? Ayo, kenapa diam aja? Kan tadi udah Ibu jelaskan. Apa itu tumbuhan berbiji, klasifikasinya. Nggak ada yang bisa menjawab. Nggak ada yang bisa menjawab. Silakan Mariana. Klasifikasinya ada 2. Yang pertama, bijinya yang terletak di dalam bakal buah, dan yang kedua bijinya yang berada di luar. Nah, itu yang bijinya di dalam bakal buah itu disebut apa? Ada yang tahu? Nah, tadi Mariana menjelaskan dia ada 2, yaitu apa tadi Mariana? Yang bakal berbiji di dalam dan yang di luar. Nah, kalau yang bijinya ditutupi sama bakal buah itu disebut apa? Saya, Bu, Ya, Angiospermae. Kalau yang di luar, Bu, Gymnospermae. ya, bagus. Bagus Rosa. Nah, ada yang bisa jelaskan dari klasifikasi Gymnospermae? Dia ada 4 loh. Tadi udah dijelaskan juga contohnya, pengertiannya. Ibu hanya minta kalian menyebutkannya saja. Ada yang tahu? Ya, silakan Yeni. Salah satunya tumbuhan runjung, Bu. Ya, selain itu ada yang lagi? Ya, silakan Linda. Cicadinae. Ya, selain itu ada 2 lagi dari klasifikasi Gymnospermae. Nah, selain itu ada lagi? Saya, Bu, Silakan Mariana. Nectinae. Ya, bagus. Selain itu, satu lagi ada yang tahu? Saya, Bu, Silakan Rosa. Gingoinae. Ya, bagus. Nah, setelah itu klasifikasi tadi kan yang pertama ada Gymnospermae. Nah, yang kedua ada apa? Angiospermae, Bu. Ya, bagus. Angiospermae itu apa? Ya, Linda. Angiospermae itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Ya, bagus. Nah, berarti dia bijinya ada di mana? Di dalam, Bu. Di dalam apa? Di dalam bakal buah. Ya, pintar. Angiospermae ini juga memiliki 2 klasifikasi. Ada yang tahu? Saya, Bu. Aduh, ya, Linda dulu deh. Yang pertama tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, setelah itu ada yang tahu penjelasan dari monokotil dan dikotil? Apa itu monokotil dan apa itu dikotil? Tadi udah Ibu jelaskan. Ya, silakan Yeni. Monokotil adalah tumbuhan yang berkeping 1, sedangkan dikotil adalah tumbuhan berkeping 2. Ya, contohnya? Yang monokotil contohnya adalah Padi. padi, Ya.
Kalau dikotil? Dikotil seperti mangga, jeruk, Ya. ataupun rambutan. Bagus. Nah, kalian sudah mengerti tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, bagus. Anak-anak udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi tentang tumbuhan berbiji? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Sepertinya kalian sudah mengerti ya. Nah, ini juga jamnya udah menunjukkan jam 15.10, sudah waktunya istirahat. Sampai bertemu di minggu depan dengan materi baru. Ibu kalau ada salah ibu mohon maaf ya dalam penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang, Bu.